Pembahasan mengenai Organisasi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Organisasi ini sendiri dianggap sebagai pelopor kedaulatan bangsa Indonesia di mata internasional. Organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) ini sendiri pertama kali didirikan 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayang dan R.E. Noto Suroto di tengah menyayang pendidikan di negeri tersebut. Tujuan pendiri Organisasi Perhimpunan Indonesia ini pada awalnya Perhimpunan Indonesia ini dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial budaya yang menyatukan pelajar Indonesia yang sama-sama tinggal di Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini mulai bergerak dalam bidang politik. Tujuan organisasi ini sendiri itu sebenarnya untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia lah yang bertanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, maka diketahui bahwa tujuan organisasi terangkum dalam 3 pokok berikut. Yang pertama, organisasi Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Jadi, keberadaan pokok-pokok penggerak penghimpun Indonesia tersebut sendiri terinspirasi berkat pergerakan nasional yang terjadi di tanah air atas gagasan Muhammad Hatta. Selanjutnya, kegiatan politik yang digagas dari kelompok organisasi ini ialah berfokus pada penyebaran semangat dan persatuan kesatuan rakyat Republik Indonesia untuk melawan penjajah pemerintah Belanda. Pada saat itu, Penghimpunan Indonesia atau PI dipandang sebagai organisasi radikal karena para anggotanya tidak pantang menyerah untuk menuntut kedaulatan dan dari mata internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan, organisasi ini sendiri memiliki sebuah yang berbunyi Indonesia Merdeka sekarang atau disebut dengan HAI. Yang kedua ada Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar loh di Indonesia sebelumnya yang akhirnya dilarang dan dibubarkan. Tokoh yang terlibat, yang pertama ada Musso, kedua Amir Syafruddin, ketiga DN Adit, keempat Abdullah Latif Hadraningrat, kelima ada Almin Parwinjo, keenam ada Darsono, ketujuh ada Oto Morema, dan ke-8 ada Miss H, ke-9 ada Semaun, ke-10 ada Hans Navel. Pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1948, pemberontakan PKI Madiun terjadi karena dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi didukung setelah kesepakatan perjanjian Renville pada tahun 1948. Dalam perjanjian Renville, Belanda diangkat menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan Indonesia justru dirugikan. Setelah kabinet Amir jatuh, Soekarno pun memutus Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru, namun hal ini tidak disetujui oleh Amir dan kelompok komunis. Amir yang dibantu Musso pun merencanakan sebuah strategi, di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surakarta. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryono demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut. Dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution pada 20 September 1948. Musso pun berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemilu 1955. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI. Pada pemilu 1995, PKI menduduki tempat keempat dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun, 1957, Partai Masyumi
yang juga terlibat dalam pemilu 1955 merasa tersaingi dengan PKI. Sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang. Tidak jauh dari peristiwa ini, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disebut dengan PRRI yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan Undang-Undang Darurat. Pada 1960, Soekarno mencetuskan sebuah slogan bernama NASKOM yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, para peranan PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno. Akhir PKI. Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S PKI. Partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu, mulailah muncullah gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat pada Desember 1964. Khairul Soleh dari Partai Murba dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba kepada Soekarno pada awal 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, DN Adik selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini bahwa jenderal akan mengudeta Soekarno. Maka, Aritun bersama sejumlah personel Takbirah menyusun rencana untuk mengadakan Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada 30 September dini hari, 6 jenderal terbunuh. Dari kegiatan tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak di luar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membuat PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab. Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI. Serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang berbagi penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI dan berhubungan dengan PKI. Di pembahasan selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Tispotumangunkusumo, Sartono, Iskak, Suryo, dan Sunario. Lahirnya Partai PNI. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa prakemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia, PAPI ini. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini untuk mendirikan ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. PNI ini sendiri dibentuk berdasarkan gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI ini memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partainya lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka didalil karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini,
PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931, sampai akhirnya pada 19 Agustus Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama partai Praperang Soekarno. Tokoh yang terlibat terdapat 18 orang.